Saudaraku di dalam Tuhan yang terkasih, jemaat Narogong, bahkan saudaraku yang lain yang dapat menyaksikan YouTube ini. Karena saya gembala di jemaat Narogong, maka selalu saya sebut nama jemaat ini. Namun bukan hanya untuk Narogong, semua saudaraku yang dapat menyaksikan firman Tuhan pada pagi ini, kiranya boleh mendapat satu ketenangan, kekuatan, dan kenyamanan. Karena pada pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang judulnya Damai Sejahtera. Saudaraku di dalam Tuhan, berbicara dengan damai sejahtera di dalam Alkitab kita, Lukas pasal 24 ayat 36, saya akan bacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudaraku dalam Tuhan, pertama saya mau jelaskan apa artinya damai sejahtera. Saya coba baca di dalam bahasa Inggris, damai sejahtera ini dibuat di sana peace be. Peace be. Peace be ini kalau kita cari di dalam kamus bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah berbicara tentang pendamaian. Ya. Yang kedua, ketentraman. Yang berikut, kedamaian dan juga ketenangan. Jadi kata peace be artinya perdamaian, ketentraman, kedamaian, ketenangan. Nah, ini saudaraku dalam Tuhan. Perdamaian, ketentraman, kedamaian, ketenangan. Pertanyaan berikut sekarang, kenapa Yesus menyampaikan kepada para murid supaya mereka ada perdamaian, ada ketenangan, ada perdamaian, ada ketentraman? Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24. Saya akan mulai dari ayat yang ke-36. Nah, saudaraku dalam Tuhan, perlu saya sampaikan bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, bila mana Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagimu." Karena apa? Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-13 pasal 24. Lukas 24 ayat 13 mulai. Pada hari itu, 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Berarti kedua murid ini mau pergi ke Emmaus. Dari mana? Dari Yerusalem. Jauhnya berapa kilo? Lebih kurang 7 mil. 7 mil ini kalau kita buat dalam kilometer, 1 mil kurang lebih 1,693 meter atau 1693 meter. Maka kalau 7 mil saya coba hitung ke kilometer, 7 mil ini lebih kurang 10 kilometer. Nah, sementara mereka mengadakan perjalanan 10 kilometer, mereka berdua, saudaraku, apa yang di pikiran mereka? Pertama. Yang kedua, berapa jam kira-kira mereka mengadakan perjalanan? Karena waktu itu disebutkan mereka berjalan, berarti berjalan kaki. Lalu selama sekian jam itu, kalau mereka katakanlah 1 jam, mereka bisa capai 5 kilo. Kalau 10 kilo, berarti paling tidak 2 jam mereka berjalan. Apa yang mereka perbincangkan selama 2 jam? Apa yang ada di dalam pikiran mereka? Dan pada saat apa ini? Ialah pada saat itu, pemimpin mereka, sosok mereka, guru mereka, tokoh mereka, idola mereka, yang membawa kenyamanan bagi mereka, yang membawa ketenangan bagi mereka, yaitu guru mereka, Yesus
yang mereka ikuti itu, yang mereka teladani itu, yang selalu membawa ketenangan dalam hidup mereka, sekarang sudah tiada. Mereka kehilangan sosok ini. Mereka kehilangan guru ini. Mereka kehilangan yang membawa kedamaian di dalam kehidupan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, bila mana kita ingat ketika suatu kali mereka menyeberang danau, di dalam perjalanan mereka, perahu mereka diombang-ambingkan oleh topan yang sangat besar. Apa yang jadi kala itu, saudaraku dalam Tuhan? Semua ketakutan, semua kecemasan, semua mencekam. Lalu apa yang jadi? Sampai-sampai materi, harta mereka dibuang ke laut untuk mendapatkan ketenangan. Tetapi topan tetap menerpa mereka. Hampir-hampir mereka tenggelam. Pada saat yang sama, barulah mereka sadar Yesus ada di bawah dek perahu mereka. Dan didapati Yesus tertidur. Saudaraku dalam Tuhan, ketika didapati Yesus tertidur, apa Yesus katakan kepada murid? "Hai guru," kata muridnya, "bagaimana guru tidur sementara kita mau mati?" Lalu Yesus berkata, "Hei yang kurang iman." Saudaraku dalam Tuhan, Yesus berkata, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu takut?" Itu perkataan Yesus dalam peristiwa itu. Lalu yang berikut, apa yang jadi, saudaraku dalam Tuhan? Yesus berdiri dan mengatakan, "Diam, teduh." Saudaraku, sekonyong-konyong topan yang besar, ombak yang besar, diam. Apa artinya ini bagi murid pada kala ini, saudaraku? Maka Yesus dapat memberikan ketenangan, keamanan, ketenteraman, perdamaian bagi mereka. Yang tadinya harta-harta yang mahal, barang yang mahal sudah dibuang dari perahu. Tetapi sekarang mereka bisa tenang. Selamat mereka, tenteram mereka ketika ada guru mereka. Namun pada peristiwa yang kita pelajari pada saat ini, Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah mati. Lalu ketika Yesus mati, saudaraku, kira-kira apa di pikiran mereka? Mereka pasti bercerita-cerita. Mereka pasti mengingat segala peristiwa yang pernah dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Di saat mereka terjadi kelaparan, Yesus bisa memberikan makan semua murid, bahkan 5.000 orang yang lain diberikan makan. Banyak lagi peristiwa-peristiwa di mana ketika mereka menghadapi masalah, Yesus dapat menyelesaikan masalah itu. Sehingga pada saat ini mereka kehilangan sosok ini. Mereka kehilangan sosok yang mereka idolakan. Sosok yang bawa ketenteraman, sosok yang bawa kedamaian, sosok yang membawa ketenangan bagi mereka. Sekarang tidak ada lagi. Sehingga mereka bercerita. Namun saudaraku dalam Tuhan, saya yakin mereka ingat ayat yang berikut ini. Mungkin ini sebagian yang mereka ceritakan. Di ayat yang ke-44 mulai dari Lukas pasal yang ke-24. Saya baca. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu." Ini Yesus yang mengatakan. "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Artinya apa? Di semua Alkitab ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Berbicara tentang kehidupan Yesus. Berbicara tentang pengajaran Yesus. Berbicara tentang apa yang Yesus lakukan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan manusia. Ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku, arti yang lain membuka pikiran mereka adalah menjelaskan, menerangkan, memberikan pengertian, memberikan penjelasan kepada para murid apa arti firman ini. Nah, ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya yakin ayat ini, saya ulang ayat yang
46 ini katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya yakin ini mereka tunggu-tunggu, saudaraku dalam Tuhan. Ketika mereka berbincang-bincang, mereka berdiskusi, kedua murid ini, dan mencari sahabat mereka yang lain di Emmaus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mereka ingat ayat ini. Mereka menunggu ayat ini. Karena Yesus berkata, dia harus mati dan bangkit pada hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sementara mereka berjalan berdiskusi sedemikian rupa, maka Yesus yang mereka idolakan itu ketika sudah hilang, tidak bersama dengan mereka, pada saat ini muncul sekonyong-konyong. Di buku yang lain dikatakan begini, mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Boleh saudara lihat di ayat sebelumnya. Di sana, ketika mereka berbincang-bincang, ketika mereka berdiskusi-diskusi tentang kematian Yesus dan janji Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, sekarang sudah lewat 3 hari atau kurang lebih 3 hari. Pada saat peristiwa ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Di saat mereka terjadi kecemasan, di saat mereka terjadi tidak ada harapan, mereka hopeless pada saat ini. Mereka merasa tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena sosok guru mereka yang selalu menolong mereka, yang memberikan kedamaian, ketenangan selama ini, di saat mereka terancam, Yesus memberikan keselamatan. Waktu mereka terancam oleh topan, waktu mereka terancam kelaparan, Yesus memberikan makanan. Yang sakit Yesus sembuhkan, bahkan yang mati sekalipun Yesus bangkitkan bersama murid. Dan murid-murid ini saksi yang melihat peristiwa itu. Tapi pada saat ini, ketika tidak ada di antara mereka, maka murid-murid ini panik, ketakutan, kecemasan, sehingga mereka bercerita-cerita. Kan ada tertulis bahwasanya Yesus akan bangkit setelah mati, maka 3 hari darinya Yesus akan bangkit. Ini mungkin cerita-cerita mereka, sehingga mereka mengharap-harap, menunggu. Tetapi di saat mereka di dalam perjalanan berdiskusi, kedua orang murid Yesus ini, Yesus menampakkan muka mereka. Ketika mereka sudah bertemu di Emmaus dengan murid yang lain, Yesus menampakkan diri kepada murid ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid ini, apa yang jadi reaksi mereka, saudaraku? Mereka mengira hantu. Apa arti hantu ini, saudaraku? Hantu ini adalah lambang dari setan. Setan ini lambang dari kematian, lambang dari dosa, lambang dari kejahatan, lambang dari kematian, ketakutan, dan segalanya. Kelaparan, penderitaan, itulah yang dimasukkan sana. Nah, sekarang mereka menunggu-nunggu dan bercerita janji Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Mereka malah menyangka yang datang adalah siapa? Setan. Mereka menyangka yang datang adalah apa? Hantu. Mereka menyangka yang datang adalah iblis. Sebenarnya bukan iblis yang datang, tetapi Yesuslah yang datang pada saat itu. Maka Yesus berkata di ayat yang ke-36 tadi, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nah, yang berikut saudaraku dalam Tuhan, kalau saudara membaca Wahyu pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan, aku akan diam dan makan bersama dengan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, ingat ayat ini. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan, aku akan masuk dan makan bersama dengan mereka. Saudaraku dalam Tuhan,
Kenapa Yesus bercerita tentang makan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 ini? Karena kebanyakan manusia takut akan makanan, takut akan minuman, takut akan sembako, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Dalam peristiwa sekarang ini, bukan hanya saudara, saya juga sebagai hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Kecuali saya dan saudara berharap kepada Yesus dan percaya kepada Yesus dan beriman, maka akan ada ketakutan. Apa yang akan kami makan? Apa yang kami pakai? Apa yang kami minum? Mungkin sebagian orang ada tabungannya, mungkin sebagian ada stoknya, tetapi banyak juga mungkin yang seperti saya tidak ada stok barangkali. Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus berputus asa? Apakah kita harus cemas dan membawa kematian kepada diri kita? Nah, saudaraku dalam Tuhan, ada satu kutipan saya ambil dari sini, dari Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 atau Alfa dan Omega, buku 6, halaman 456. Saya suka kutipan ini, dan saya mau ini saudara simpan. Saya juga simpan. Saya baca. Boleh kita perhatikan pelan-pelan. Iman dan kegembiraan. Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya. Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya. Dan dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan perasaan mereka yang mengakui juru selamat mereka yang sudah bangkit itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, artinya apa? Di saat mereka cemas, di saat mereka ketakutan, di saat mereka kehilangan sosok guru mereka, pemimpin mereka, membawa ketenangan itu, ketika mereka iman, ketika mereka mengimani, dan kegembiraan mereka akan kehadiran Yesus pada saat ini, maka ketakutan, kecemasan digantikan oleh kegembiraan. Amin. Nah, ini saudaraku, tapi tidak mudah bagi saudara dan saya. Iman dan kegembiraan. Apa? Mereka apakah sekarang beriman? Itu sebabnya ini di ayat berikut dikatakan, ada makanan apa di antara kamu? Kan ketika itu mereka di Emmaus. Nah, masih ada di antara mereka yang ragu. Mungkin tidak berbeda dengan kita sekarang ini. Sering orang katakan kalau ada orang meninggal akan datang apa? Hantunya. Ya, ada satu kisah. Ya, biasanya orang Tapanuli itu kalau ada saudara yang meninggal, keluarga yang meninggal, apalagi sudah orang tua, bisa jadi 3-4 hari, bahkan ada yang 1 minggu ditahan di rumah. Lalu pada hari hanya setelah diantarkan ke kuburan, saudaraku dalam Tuhan, mereka biasanya pulang ke rumah dan berkumpul di rumah masing-masing dengan kelelahan, sudah seminggu atau 3 hari, kelelahan, menangis dan lain sebagainya. Ketika mereka pulang dari kuburan, maka mereka makan. Di saat mereka makan, setelah makan biasanya mereka udahlah tidur aja dulu. Waktu mereka tertidur karena kelelahan, maka mungkin piring tadi dan sisa-sisa makanan ditaruh di dapur sedemikian rupa, besok aja lah dicuci karena kita capek. Lalu saudaraku dalam Tuhan, pada saat mereka tertidur, datanglah yang 4 kaki atau kucing cari makanan, bahkan tikus juga barangkali ikut di sana rebutan. Ketika mereka ambil piring makanan, tulang-tulang di piring ini, bang, ada yang jatuh karena tadi taruh demikian. Waktu jatuh berantakan ini piring, ada yang katakan, hantunya tadi sudah datang. Ini yang dikatakan orang. Mereka ketakutan, saudaraku dalam Tuhan. Padahal yang datang di sana adalah apa? Kucing, tikus dan yang lain. Cari apa? Cari rezeki. Lalu mereka katakan apa? Hantu. Demikianlah juga peristiwa ini. Tidak heran kalau murid-murid katakan ketika Yesus muncul dan berkata damai sejahtera kepadamu atau peace be, mereka katakan hantu, setan. Mereka ketakutan. Tetapi Yesus berkata, untuk meyakinkan mereka yang ketakutan ini, Yesus berkata, apa yang ada pada kalian? Makanan. Jenis makanan apa yang ada kalian simpan? Bahwasanya aku ini bukanlah hantu. Kalau hantu tidak mempunyai tubuh, tidak mempunyai fisik, tapi aku coba. Apalagi ada Thomas di sini, taruh tanganmu ke jari-jari saya, lihat bekas-bekas paku. Lalu dipegang. Apa yang jadi, saudaraku dalam Tuhan? Ditemukan hanya sepotong ikan goreng, dikasih makan.
Saudaraku dalam Tuhan, di hadapan para murid itu, Yesus makan sepotong ikan goreng. Menunjukkan apa yang ditunjukkan situ? Bahwasanya dia benar-benar bangkit dari mana? Bangkit dari kubur. Dengan tubuh, dengan fisik. Itu adalah jaminan bagi saudara dan saya yang beriman kepada Yesus, akan ada kebangkitan, dan kebangkitan kita dengan tubuh dan fisik. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau begitu, kembali kepada Alkitab ini. Ayat yang ke-37 dan 38. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihat ini saudaraku dalam Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak mempunyai daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, jadi ini saudaraku dalam Tuhan, Yesus meyakinkan, raba dan peganglah, saya punya fisik, punya tubuh. Ya saudaraku dalam Tuhan, tidak jarang pada sekarang ini banyak orang katakan mau berikan sesajen dan apapun itu namanya, berikan kepada setan dan lain sebagainya, atau jin atau apa itu, ditaruh makanan itu. Sekarang tunggu sampai beberapa hari, makanan itu akan tetap butuh. Paling yang makan semut atau binatang yang lain, dia tidak ada dimakan orang siapapun. Bahkan ada orang, karena saudaranya yang meninggal laki-laki, ditaruh rokok, inilah merokoklah kamu, dibakar rokok, sampai ini rokok itu nggak pernah dihisap. Tapi kalau ini Yesus menunjukkan bahwasanya Yesus memakan apa yang dimakan oleh manusia seperti saudara saya, itu maksudnya. Makanan apa yang saudara makan, itu yang dia makan. Kebutuhan apa yang saudara butuh, Yesus juga butuh pada saat ini. Nah, yang berikut saya baca. Sambil berkata demikian, yang perlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka berikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya saudaraku dalam Tuhan. Jadi saya baca ulang ini, ayat yang 41, dan ketika mereka belum percaya dan karena kegirangan berhubungan dengan kutipan tadi. Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya. Iman dan kegembiraan menggantikan apa? Sifat kurang percaya. Dan dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan perasaan, mereka mengakui juru selamat mereka yang sudah bangkit itu. Jadi sekarang gantinya mereka mengatakan hantu, karena iman dan kegembiraan mereka, sekarang mereka percaya. Atau bahasa lain, iman dan kegembiraan mereka menggantikan ketakutan, menggantikan kecemasan, menggantikan hantu tadi, menggantikan takut lapar, takut penyakit, takut wabah, takut apapun itu sebagainya yang membuat manusia takut, sekarang digantikan dengan iman dan kegembiraan. Nah saudaraku dalam Tuhan, iman dan kegembiraan dikatakan dapat menggantikan kecemasan, dapat menggantikan ketakutan. Itu sebabnya orang sekarang, dan sering dokter katakan, di tengah-tengah wabah yang menakutkan sekarang ini, jangan Anda takut, jangan Anda pikirkan, jangan Anda cemaskan, tetapi percaya. Saudaraku dalam Tuhan, inilah maksudnya gembira. Amsal Salomo mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang apa? Obat yang manjur. Jadi saudaraku yang percaya, yang mengenal Yesus, jangan takut saudara, jangan cemas, jangan saudara. Ya, apalagi saya tidak bisa bayangkan ketika kita tidak ada semangat lagi karena ketakutan. Ya, namanya tidak ada semangat, sudah celaka akibatnya. Nah, oleh karena itu saudaraku dalam Tuhan, saya lanjut dari firman Tuhan itu. Kembali kepada ayat yang tadi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa maksudnya Yesus? Kamu adalah saksi dari semuanya. Saksi itu ada 3 menjadi saksi. Yang melihat, yang mendengarkan, dan yang merasakan. Sekali lagi, ketiganya, melihat, mendengar, merasakan, atau yang melakukan.
Nah sekarang murid-murid Yesus ini sudah melihat, sudah merasakan, sudah mendengarkan bersama dengan mereka. Dan mereka sudah pegang tangannya. Mereka lihat Yesus makan sepotong ikan goreng. Di dalam ketakutan mereka, apa yang jadi saudaraku dalam Tuhan? Bagi saudara dan saya ini menjadi satu jaminan, satu kepastian, satu kekuatan, satu keberanian bagi saudara dan saya. Untuk memberanikan saudara dan saya menghadapi situasi yang mencekam sekarang ini. Situasi wabah yang membuat manusia ketakutan, bahkan sudah ribuan, ratusan ribu yang meninggal. Apa yang saudara bisa lakukan dengan ketakutan? Tidak ada. Apa yang bisa saya lakukan dengan kekuatan saudara? Nggak ada. Kecuali saudara dan saya percaya. Kecuali saudara dan saya datang dekat kepada Yesus. Sebagaimana Yesus berkata, saya ulang ayatnya tadi. Yesus berkata kepada saudara dan saya sekarang. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Inggris, peace be. Peace be. Ya. Nah saudaraku dalam Tuhan, peace be itu di dalam bahasa Indonesia damai sejahtera. Untuk apa damai sejahtera Tuhan? Saudaraku dalam Tuhan. Untuk apa damai sejahtera? Ketika ada ketakutan, ketika ada masalah, ketika ada penyakit, ketika ada wabah, ketika takut tidak ada makanan, ketika kelaparan dan lain sebagainya, di sanalah butuh damai sejahtera. Nah inilah Yesus datang. Saat ini berbicara kepada saudaraku, damai sejahtera. Damai sejahtera. Kembali ke kutipan tadi. Iman dan kegembiraan dapat menggantikan apa? Ketakutan. Menggantikan apa? Kecemasan. Menggantikan apa? Penyakit. Menggantikan apa? Penderitaan. Menggantikan apa? Menggantikan kelaparan. Nah ini saudaraku dalam Tuhan. Jadi kembali saudaraku dalam Tuhan, ketika mereka mengadakan perjalanan menuju sahabatnya, murid yang lain yang ada di Emmaus, ketika kedua orang murid ini bercakap-cakap, bercerita tentang peristiwa bagaimana Yesus ketika bersama dengan mereka, ketika Yesus menyertai mereka di dalam topan, di dalam kelaparan, di dalam saat terancam, di dalam penyakit, apapun itu, mereka sudah tahu Yesus akan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Ini saatnya itu digenapi. Jadi saudaraku dalam Tuhan, pada saat itu, ketika mereka rasa kehilangan, rasa ditinggalkan, rasa tidak nyaman, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi saudara dan saya. Damai sejahtera itu saya ulang apa artinya? Pendamaian, ketentraman, kedamaian, ketenangan. Jadi saudaraku, tenang. Tenang. Berdamai dengan dirimu. Berdamai, jangan takut. Berdamai, jangan cemas. Berdamai, jangan panik. Nah inilah saudaraku firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara dan saudariku yang mendengarkan pada saat ini. Kiranya menjadi satu kekuatan, satu keberanian yang membuat saudara tenang, yang membuat saudara aman, membuat saudara teduh. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Dan kamu menjadi saksi. Kamu menjadi saksi. Di saat dunia mencekam ini, saudara menjadi saksi. Yesus berkata, damai sejahtera. Peace be. Mari kita berdoa, saudaraku dalam Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh benar-benar dipatrikan, dimetraikan di dalam hati saudara, dalam hati saya, menjadi satu kekuatan, menjadi satu keberanian, menjadi benar-benar damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa Semawi, Bapa kami di surga, Yesus ada sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus selalu hadir. Di tengah ombak, dia hadir. Di tengah-tengah kelaparan, dia hadir. Di tengah-tengah ketakutan, dia hadir. Di tengah-tengah wabah yang mencekam, dia hadir. Dia melindungi, dia menjagai. Kuasa-Mu melebihi segala sesuatu. Oleh karena itu Bapa, berikanlah kedamaian, ketenangan kepada umat Tuhan di Jemaat Narogong,
kepada saudara kami di muka bumi ini. Berikan ketenangan, kekuatan mereka, damai sejahtera-Mu bagi mereka, peace be dari Yesus Kristus bagi mereka, sehingga Tuhan, kegembiraan dan iman dapat mengalahkan ketakutan, dapat mengalahkan kecemasan. Inilah kiranya bagian umat Tuhan di muka bumi ini, khususnya kepada hamba-Mu, bukan hanya membagikan, tetap benar menjadi bagian dari hidup hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, akan tetap damai sejahtera bersama Yesus. Dan Yesus berkata, aku berdiri depan pintu dan mengetuk, barang siapa bukakan hati, biarlah hati kami terbuka kepada Kristus agar kami diam makan bersama dengan Engkau. Oh Tuhan, Bapa kami di surga, mengakhiri doa ini, angkatlah kiranya tangan-Mu, memberkati kami, mengurapi kami, menghadapkan wajah-Mu siang dan malam, memberikan ketenangan itu, keteduhan itu, agar Tuhan selalu melindungi menjaga kami, agar kasih Allah Bapa, karunia damai sejahtera Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai umat Tuhan dimanapun berada dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa.